Tolong angkat Herman, Pak. Cerita ini akan berfokus pada seorang laki-laki, sebut saja namanya Herman, yang dimana diceritakan di film ini jika Herman saat ini sedang merintis sebuah warung nasi kecil-kecilan. Suatu malam terlihat jelas jika pelanggan Herman pada kabur dari warung nasinya sebab kondisi warung nasi Herman yang seringkali mati lampu. Hal itu dikarenakan sebab Herman yang tidak pernah mau untuk membayar tagihan listrik tepat waktu setiap bulannya. Alhasil listriknya pun diputuskan oleh PLN. Lu jarang bayar listrik lo Herman, makanya warung lu gelap melulu. Ngapain juga kita di sini? Masa mati lampu kita mau makan di sini juga? Ya iya sih, kalau mati lampu gimana makannya? Kan susah kalau gelap-gelapan. Melihat para pelanggannya kabur dari warung nasinya, Herman pun di sini sangat marah dan juga stres sebab jika hal ini terus terjadi, maka sudah dapat dipastikan jika warung nasi yang selama ini ia kelola pasti akan bangkrut. Lalu Aisyah istri Herman pun datang. Ia pun mengatakan pada sang suami jika untung dan rugi dalam setiap penjualan itu sudah hal yang lumrah dan juga biasa. Aisyah pun mengatakan pada Herman jika sebaiknya ia tetap bersyukur dan juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya bersyukur dikarenakan Herman telah dianugerahi seorang istri pengertian, baik hati dan juga selalu sabar seperti Aisyah. Ia pun malah mengatakan jika sebaiknya Aisyah berpikir untuk mencari sebuah cara agar warungnya mendapatkan untung yang besar tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Gimana caranya ya? Gimana caranya dapat untung besar tanpa modal yang besar? Mati lampu terus. Ya kamu mikir dong, jangan diem aja. Keesokan paginya, Herman pun dibuat tambah pusing oleh tagihan listrik bulan ini yang menyentuh di angka Rp700.000. Gede amat sih, Man. Nggak salah nih angka. Herman pun bingung mengapa tagihan listrik warungnya untuk bulan ini bisa mencapai angka Rp700.000, sedangkan di warung ia hanya menggunakan lampu saja. Dirasa jika tagihan listriknya sangat tidak masuk akal, Herman pun berniat untuk tidak akan membayar tagihan listrik bulan ini sebagai bentuk protes pada PLN. Dikira PLN punya kakek moyangnya kali. Ya udah kalau gitu nggak usah dibayar. Pusing dengan tagihan listrik yang terus membengkak, Herman pun memutuskan untuk keluar dari rumah, sekedar mencari angin agar situasi hatinya kembali membaik. Kemudian di tengah jalan, ia pun melihat ada sebuah tiang listrik. Lalu tercetus ide cemerlang dari pikiran Herman. Ia pun berpikir jika sebaiknya Herman langsung saja mengambil listrik dari tiang tersebut tanpa harus melalui meteran yang ada di rumahnya. Dan dengan begitu nantinya, Herman akan puas bebas memakai listrik berapapun jumlah kWh-nya tanpa harus memikirkan tagihan listrik yang pasti nanti akan jauh sangat lebih besar lagi. Malam harinya, Herman pun terlihat telah selesai untuk menyambungkan listrik langsung dari gardu listrik yang terhubung langsung ke warung nasinya. Pagi harinya, dengan penuh semangat, Herman pun membawa sebuah televisi ke warungnya sebagai tambahan fasilitas untuk para pembeli Herman di warung. Dan di sini, Aisyah pun bertanya, apakah nanti tagihan listrik mereka tidak akan semakin membengkak karena tempo hari tidak memakai TV saja tagihan listrik mencapai Rp700.000, apalagi sekarang kalau pakai TV. Kepada istrinya Aisyah, Herman pun mencoba menjelaskan jika tagihan mereka bulan depan pasti tidak akan membengkak dikarenakan Herman yang saat ini telah mendapatkan sebuah subsidi secara langsung dari PLN. Dikarenakan harga seporsi nasi di warung nasi milik Herman itu terlampau cukup murah, ditambah lagi warung Herman yang saat ini telah bersinar terang, juga ada sebuah televisi khusus untuk para pengunjung. Warung Herman yang awalnya sepi kini pun menjadi sangat ramai dengan pembeli. 1 bulan kemudian, seperti biasa, Aisyah pun kembali mendapatkan surat tagihan rekening listrik yang dimana ia pun terkejut karena untuk tagihan bulan ini itu terlampau sangat murah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Karena bulan ini warung nasi mereka menggunakan sebuah televisi yang nyaris tak pernah mati. Untuk hal ini, Herman pun kembali menjelaskan pada istrinya Aisyah jika semua ini dikarenakan ia telah mendapatkan subsidi secara langsung dari PLN. Aisyah yang tak ingin berdebat dengan suaminya Herman, ia pun lebih memilih untuk pergi ke pasar membeli semua kebutuhan bagi warung nasinya. Walaupun dalam hati Aisyah ia sedikit merasa curiga pada kelakuan sang suami. Bayar listrik mahal, kaget. Kok biaya listrik sekarang sedikit sekali ya, Mas? Murah, kaget juga. Kok perasaanku nggak enak. Bu Ningsih,
Sepulang dari pasar, Aisyah pun dihampiri oleh tetangga rumahnya, yaitu Bu Ningsi. Di sini, Bu Ningsi pun mengatakan jika warung milik Aisyah itu sangatlah istimewa jika dibandingkan dengan warung-warung lain yang ada di kampung mereka, dikarenakan warung Aisyah memiliki fasilitas yang sangat lengkap dari televisi, home theater, hingga wifi gratis. Sementara itu, di sisi lain, Herman pun sadar jika cepat atau lambat pencurian listrik yang ia lakukan cepat atau lambat pasti akan diketahui oleh pihak PLN, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, Herman pun kembali memiliki sebuah rencana mulia yang ternyata kelicikan Herman makin menjadi-jadi, dan sekarang ia pun sedang menyambungkan jalur kabel listrik dari warung nasi miliknya ke rumah tetangganya. Dengan begitu nantinya berapapun besarnya tagihan listrik warung nasi Herman setiap bulan akan dijatuhkan pembayarannya pada tetangganya tersebut. Sehingga dengan begitu Herman bebas untuk menggunakan listrik di warung nasi miliknya tanpa harus membayar 1 rupiah pun. Aduh, enaknya diapain nih kalau punya tetangga yang seperti ini? Gas, AC saya matiin. Tagihan listrik di rumah saya melonjak naik. Setrika juga saya nggak tiap hari. Ya, seperti yang sudah kita duga, jika keluhan dari